Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami, HKBP Kernolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera, yang senantiasa setia bersama saudara dalam renungan malam Shalom. Dan untuk memulai renungan malam ini, kita berdoa. Terpuji Engkau Bapa, Bapa dari segala yang ada, baik yang hidup maupun yang telah pergi meninggalkan dunia ini. Biarlah kuat kuasa-Mu malam ini bersama-sama dengan kami untuk memahami dan mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, secara khusus memahami firman-Mu, agar kami dikuatkan dan dimampukan. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, firman Tuhan untuk kita malam ini, Sabtu tanggal 2 Agustus 2025, sebagaimana ditetapkan HKBP, kita ambil dari kitab Titus pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat ke-16, dan yang menjadi pembimbing ayat ke-5 dan 6. Demikian firman Tuhan. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercatat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman, dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, firman ini adalah pesan dari Paulus kepada Titus. Ketika Titus disuruh oleh Paulus untuk melayani dan memimpin suatu jemaat baru di Kreta. Sebagaimana jemaat baru yang baru berdiri dan baru mengenal kekristenan, jemaat itu harus dipimpin atau dikelola sedemikian rupa. Oleh karena itu perlu ada pelayan-pelayan yang melayani mereka, baik sebagai pimpinan jemaat, baik sebagai pelayan-pelayan biasa, apakah penatua, apakah diaken, atau yang lain-lain. Karena itu Paulus menetapkan suatu aturan yang sangat indah, yang menjadi acuan bagi Titus, bagaimana dia mengelola jemaat itu dan memilih orang-orang yang menjadi rekan kerjanya untuk melayani jemaat di Kreta. Karena di Pulau Kreta sendiri, jemaat atau keberadaan gereja itu belum tertata dengan baik. Orang namanya masih baru berdiri. Karena ini di sana sini masih banyak kekurangan, apakah dalam bentuk pelayanan, apakah dalam bentuk aturan-aturan, atau dalam bentuk segala macam apa yang diperlukan untuk proses berjalannya pelayanan atau keberadaan jemaat gereja itu sendiri. Kedua, di Pulau Kreta sendiri mereka harus berhadapan dengan ajaran-ajaran melalui guru-guru palsu yang mencoba merongrong keberadaan jemaat dan mencoba untuk merusak atau mengajak jemaat di Pulau Kreta untuk kembali kepada kehidupan sebelum menjadi orang-orang Kristen, di mana di Pulau Kreta sendiri terjadi kemerosotan moral karena masyarakat di sana tidak mengindahkan dari segi moral dan etika, apakah itu dari segi hubungan sehari-hari, apakah dalam hubungan sesama manusia. Itu disebabkan banyak hal-hal yang bisa merongrong keberadaan iman jemaat dan merusak keberadaan pelayanan gereja itu sendiri. Karena itu Paulus menetapkan suatu aturan yang harus dilakukan atau dikerjakan oleh Titus, agar jemaat di Pulau Kreta, jemaat baru itu
bisa berjalan dengan baik, yaitu harus memilih penatua, pelayan-pelayan yang betul-betul mau memberikan hati, pikiran, tenaga dalam pelayanan gereja atau jemaat tersebut. Aturannya adalah bagaimana seorang penatua atau pelayan jemaat itu adalah orang yang betul-betul menguasai hati, menguasai pikiran, baik dari segi kelakuan dan tindakan, dan juga anak-anak dan keluarga. Itu artinya keberadaan seorang penatua yang ditetapkan oleh Paulus harus menjadi acuan untuk kehidupan yang betul-betul hidup bersama Tuhan melalui pribadi pelayan itu sendiri, baik keluarganya dan anak-anaknya. Dan ini menjadi hal yang sangat menarik karena tantangan-tantangan yang bisa kita hadapi sekarang, banyak anak-anak atau keluarga para pelayan tidak serta-merta mendukung apa yang dikerjakan oleh pelayan itu sendiri, dan justru sering bertentangan. Dan ini menjadi tantangan tersendiri dan bahkan bisa menjadi godaan atau menjadi ancaman bagi pelayan itu sendiri. Untuk menjaga itu, Paulus menetapkan bagi Titus agar dia betul-betul memilih dan menetapkan siapa yang berhak. Kalau kita bikin secara sederhana, Paulus menetapkan suatu acuan umum, orang yang berhak menjadi, orang yang harus dipilih oleh Titus adalah orang yang saleh dalam arti tindakannya, perbuatannya, keberadaannya, dan dia menjadi contoh bagi orang lain. Kehidupannya menjadi cerminan kehidupan orang percaya, cerminan orang-orang yang selalu bersekutu dengan Tuhan. Orang-orang seperti itu adalah menjadi contoh yang konkret dalam kehidupan nyata. Bagaimana mungkin seorang bisa melayani Tuhan atau memberikan contoh kepada orang lain kalau diri sendiri bukan menjadi contoh atau tidak menguasai diri? Hal seperti ini harus menjadi acuan umum bagi setiap orang. Kedua, bagaimana moral, tindakan, hati, dan perbuatan. Karena godaan-godaan yang terbanyak dihadapi orang-orang percaya adalah bagaimana budaya, teknologi, keberadaan sekeliling dapat merusak dan menggoyahkan iman seseorang. Karena begitu banyak tantangan dan godaan, baik melalui teknologi, baik melalui ajaran-ajaran palsu atau ajaran-ajaran sesat yang bisa menggoyahkan iman orang-orang percaya. Apalagi di zaman ini, ketika kita berhadapan dengan keberadaan munculnya kecerdasan buatan yang membuat orang semakin tidak memperdulikan hubungan yang benar kepada Tuhan, karena seakan-akan seseorang bisa memenuhi segala sesuatu yang dia perlukan melalui kecerdasan buatan. Karena itu pada zaman ini orang tidak memerlukan lagi, seakan-akan orang tidak memerlukan lagi keterlibatan Tuhan dalam kehidupannya, karena dia mengandalkan ilmu pengetahuan, inteligensia, teknologi, dan zaman. Karena itu orang menjadi semakin egois, tidak peduli kepada orang lain, dan tidak hilangnya rasa cinta kasih. Itulah yang diajak oleh Paulus kepada Titus, agar orang-orang yang berada di tengah-tengah pelayanan di gereja harus senantiasa orang-orang yang mampu menguasai diri, orang-orang yang menjadi contoh yang nyata bagi kehidupan orang-orang di sekitarnya, dan orang-orang yang mampu membawa setiap orang untuk menjadi anak-anak Tuhan dan menjadi orang-orang yang percaya. Amin. Kita berdoa. Kami puji Engkau Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, karena Engkau memberikan anak-Mu Yesus menjadi juru selamat kami, yang telah menebus dan mengampuni dosa-dosa kami, sehingga kami beroleh keselamatan dan keampunan dosa. Biarlah Engkau senantiasa menjadi kekuatan dan sukacita kami. Biarlah Yesus menjadi
pemandu kami, pengarah kami, mempertemukan kami dengan Engkau. Terima kasih. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.